Shalom sahabat sukacita sejati yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita menyadari satu hal. Setiap hari hati kita sedang menerima benih. Ada benih yang membawa ketakutan, ada benih yang membawa kekhawatiran. Tetapi Tuhan rindu agar hati kita menjadi tanah yang subur bagi firman-Nya. Mungkin hari ini kita datang dengan hati yang lelah, pikiran yang penuh beban, atau pergumulan yang belum selesai. Tetapi percayalah, ketika kita membuka hati dan memberi tempat bagi firman Tuhan, Dia sanggup menanamkan damai, kekuatan, dan pengharapan yang baru dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita dan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari yang Engkau berikan. Terima kasih karena Engkau selalu menyertai hidup kami. Saat ini kami membuka hati untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang tumbuh dalam hati kami, menguatkan iman kami, dan mengubah hidup kami semakin dekat kepadamu. Pimpin kami dalam renungan ini, agar kami dapat memahami kehendak-Mu dan melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat yang terkasih, apa yang sedang menanam isi pikiranmu hari ini? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyentuh bagian yang sangat dalam dari kehidupan kita. Karena setiap hari, hati kita seperti sebuah tanah yang sedang ditanami sesuatu. Ada benih yang masuk melalui apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang kita pikirkan, dan apa yang kita izinkan tinggal di dalam hati kita. Tanpa kita sadari, setiap hari ada sesuatu yang sedang bertumbuh dalam diri kita. Mungkin benih ketakutan, benih kekhawatiran, benih luka dan kepahitan, atau benih kebenaran dari firman Tuhan. Dan kita harus menyadari satu hal, apa yang kita tanam di dalam hati hari ini, suatu saat akan terlihat melalui kehidupan kita. Kalau hati kita terus dipenuhi oleh kekhawatiran, maka kekhawatiran itu akan mulai mempengaruhi cara kita melihat hidup. Kita mulai merasa tidak sanggup, merasa sendirian, dan lupa bahwa Tuhan selalu menyertai. Tetapi ketika hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan, sesuatu yang berbeda mulai terjadi. Kita mulai melihat hidup bukan hanya dari keadaan, tetapi dari janji Tuhan. Kita mulai memiliki kekuatan yang bukan berasal dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan yang memegang hidup. Banyak orang percaya mengalami bahwa ketika mereka meluangkan waktu untuk menulis dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, meskipun hanya beberapa menit, Tuhan memakai kebiasaan sederhana itu untuk mengerjakan perubahan yang besar. Firman Tuhan yang awalnya hanya dibaca mulai tersimpan di dalam hati. Firman itu muncul dalam pikiran, mengarahkan doa, mempengaruhi percakapan, dan memberikan kekuatan saat menghadapi tekanan hidup. Lambat laun, firman Tuhan tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi hidup
dan bekerja dalam kehidupan mereka. Dan bukankah itu yang Tuhan inginkan? Tuhan tidak memberikan firman-Nya hanya supaya kita memiliki pengetahuan rohani. Tuhan memberikan firman-Nya supaya hidup kita diubahkan. Firman Tuhan bukan hanya informasi. Firman Tuhan adalah transformasi. Firman Tuhan mengubah cara kita berpikir, mengubah cara kita merespons masalah, mengubah cara kita melihat orang lain. Dan yang paling penting, firman Tuhan mengubah hati kita semakin serupa dengan kehendak-Nya. Namun, kita juga belajar sesuatu yang penting, yaitu kalau kita ingin firman Tuhan bertumbuh di dalam hati kita harus mencabut hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenarannya. Sebuah kebun tidak akan menghasilkan buah yang baik jika dibiarkan penuh dengan rumput liar. Begitu juga hati kita. Kita tidak bisa membiarkan pikiran negatif terus bertumbuh. Kita tidak bisa terus memelihara keluhan. Kita tidak bisa menyimpan kepahitan dan berharap hati kita tetap penuh damai. Karena hati kita tidak bisa dipenuhi oleh dua arah yang berbeda sekaligus. Yesus berkata dalam Matius 13 ayat 23, "Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Yesus mengajarkan bahwa keberhasilan rohani tidak ditentukan oleh seberapa sering seseorang mendengar firman, melainkan oleh bagaimana ia menerima, memahami, dan menghidupi firman tersebut. Hati yang terbuka kepada Tuhan akan menjadi tempat firman bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan. Ayat ini menegaskan bahwa fokusnya bukan hanya menanam firman, tetapi juga menjaga kondisi hati agar menjadi tanah yang baik, sehingga firman Tuhan dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang nyata dalam hidup. Tuhan berbicara tentang tanah yang baik. Masalahnya bukan pada benihnya. Benih firman Tuhan selalu sempurna. Yang perlu diperhatikan adalah kondisi tanah hati kita. Apakah hati kita terbuka? Apakah kita mau dibentuk? Apakah kita mau membiarkan Tuhan membersihkan hal-hal yang menghambat pertumbuhan rohani kita? Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 15 dan 16 berkata, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu." Ini berarti firman Tuhan bukan hanya untuk didengar pada hari Minggu, bukan hanya untuk dibaca ketika kita sedang menghadapi masalah. Firman Tuhan harus tinggal. Firman Tuhan harus memerintah. Ketika firman Tuhan tinggal dalam hati kita, damai sejahtera mulai mengambil tempat yang sebelumnya dikuasai oleh ketakutan. Ketika firman Tuhan tinggal dalam hati kita, pengharapan mulai muncul di tengah keadaan yang sulit. Ketika firman Tuhan tinggal dalam hati kita, kita mulai memiliki kekuatan untuk mengampuni, bertahan, dan untuk tetap percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu.
Mungkin hari ini ada yang sedang merasa hatinya lelah. Ada yang sedang berjuang dengan pikiran yang penuh kecemasan. Ada yang membawa luka yang belum sembuh. Tetapi ingatlah, Tuhan masih bekerja. Sebuah benih tidak tumbuh dalam satu malam. Ia membutuhkan waktu, air, dan perawatan. Demikian juga kehidupan rohani kita. Jangan menyerah hanya karena perubahan belum terlihat. Teruslah menanam firman Tuhan. Teruslah datang kepadanya. Teruslah membuka hati dalam doa. Karena setiap kali kita membaca firman-Nya, sebenarnya kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk membentuk kita. Pada akhirnya, hidup kita adalah sebuah kebun, dan kebun yang indah tidak terjadi secara kebetulan. Ada yang merawatnya, ada yang membersihkannya, dan ada yang menjaganya. Demikian juga hati kita. Ketika kita terus menanam firman Tuhan, ketika kita membiarkan Tuhan mencabut hal-hal yang tidak baik, dan ketika kita menyerahkan hidup kepadanya, maka hati kita akan menghasilkan buah yang baik. Buah damai, sukacita, kesabaran, dan pengharapan. Kiranya hari ini kita bertanya kepada diri sendiri, apa yang sedang aku tanam di dalam hatiku? Sebab apa yang tinggal di dalam hati kita suatu hari akan terlihat melalui kehidupan kita. Mari kita biarkan firman Tuhan menjadi benih utama dalam hidup kita. Karena ketika firman Tuhan menguasai hati kita, Tuhan bukan hanya mengubah keadaan di sekitar kita, tetapi Tuhan mengubah kita dari dalam. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita membawa firman Tuhan yang telah kita dengar ke dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami hari ini. Kami menyadari bahwa seringkali hati kami dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, dan berbagai hal yang menjauhkan kami dari kehendak-Mu. Hari ini kami memilih untuk membuka hati kami bagi firman-Mu. Jadikan hati kami tanah yang baik, tempat firman-Mu bertumbuh dan menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu. Tolong kami mencabut setiap kepahitan, keluhan, dan pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita, dan biarlah firman-Mu tinggal dengan segala kekayaannya di dalam hidup kami. Ubah cara kami berpikir, berbicara, dan bertindak, sehingga melalui kehidupan kami, nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja di dalam kami, meskipun kami belum melihat seluruh hasilnya. Terus bentuk kami menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan ini sampai akhir. Jika ada hal yang perlu diserahkan kepada Tuhan, serahkanlah dalam doa. Jika ada firman yang Tuhan ingatkan, peganglah dan renungkan sepanjang hari. Dan apabila renungan ini memberkati saudara, jangan ragu untuk membagikannya kepada keluarga,
sahabat, atau seseorang yang sedang membutuhkan penguatan. Siapa tahu, melalui satu renungan sederhana, Tuhan sedang menanamkan benih pengharapan dalam hati seseorang. Tuhan Yesus memberkati.